Shalom dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ernina Nababan dengan NIM 1901011182, Grup F semester 3 dengan mata kuliah Dasar-dasar pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bahasan, yaitu yang pertama, landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Landasan pendidikan memiliki fungsi, yaitu 1. Sebagai pijakan utama yang kokoh. 2. Barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Yang ketiga yaitu landasan perlindungan hukum. Tujuan landasan pendidikan yaitu 1. Pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apapun. Pemerataan pendidikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Terjaganya hak pendidikan bagi seluruh kalangan. Pendidikan berfungsi sebagaimana mestinya, yakni memajukan dan membantu mahasiswa untuk tidak disalahgunakan untuk hal yang negatif. Pembahasan yang kedua yaitu Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani merupakan asas pendidikan Indonesia yang bersumber dari asas pendidikan taman siswa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Makna Tutwuri Handayani tersebut yaitu Tutwuri, yang artinya mengikuti perkembangan sang anak dengan penuh perhatian berdasarkan cinta kasih dan tanpa pamrih. Yang kedua, Handayani. Handayani merupakan pengertiannya yaitu mempengaruhi dalam arti merangsang, memupuk, membimbing, dan menggairahkan anak agar sang anak mengembangkan pribadi masing-masing melalui disiplin pribadi. Pembahasan yang ketiga, asas belajar sepanjang hayat. Pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus, yang meliputi seluruh hidup setiap individu, yang fungsinya yaitu mengarahkan kepada pembentukan, pembaharuan, peningkatan. Tujuan akhirnya adalah mengembangkan penyadaran diri setiap individu, meningkatkan kemampuan dan motivasi untuk belajar mandiri. Yang terakhir yaitu mengakui kontribusi dari semua pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi, termasuk yang formal, non-formal, dan informal. Pembahasan selanjutnya yaitu asas kemandirian belajar. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator, informator, dan motivator. Sebagai fasilitator, guru dihadapkan dapat menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar dengan sedemikian rupa, sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber-sumber tersebut. Sebagai informator, guru juga harus menyadari bahwa dirinya hanya merupakan bagian kecil dari sumber-sumber informasi yang ada. Oleh karena itu, guru perlu memberikan dan bahkan merangsang peserta didik untuk mencari informasi selain dari dirinya. Sedangkan sebagai motivator, guru mengupayakan timbulnya prakarsa peserta didik untuk dapat memanfaatkan sumber belajar secara maksimal. Terdapat beberapa strategi belajar mengajar yang dapat mengembangkan kemandirian dalam belajar, yaitu 1. Cara belajar siswa aktif. Yang kedua, belajar dari modul, paket belajar, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu belajar dengan didukung oleh suatu pusat sumber belajar atau PSB yang memadai. PSB memberi peluang tersedianya berbagai jenis sumber belajar, di samping bahan di perpustakaan. Dengan dukungan PSB itu, asas kemandirian dalam belajar akan lebih dimantapkan dan dikembangkan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Nilai kemandirian merupakan kecakapan yang berkembang sepanjang rentang kehidupan individu, yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman dan pendidikan. Menurut Desmita 2009, mengemukakan upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk mengembangkan kemandirian siswa adalah 1. Mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis. 2. Mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan dalam berbagai kegiatan sekolah. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan serta mendorong rasa ingin tahu. Yang keempat, penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan, artinya tidak membeda-bedakan anak tersebut. Yang kelima, menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak. Demikian video saya, terima kasih.